Jenius medis. Jika sahabat menyukai cerita ini jangan lupa like, komen dan share. Terima kasih. Bab tahun 1573 sampai tahun 1576. Hanya beberapa kata evaluasi, langsung ke seks panjang Gongzhou. Saya khawatir itu yang berani Anda katakan, kata Wu Xiaoxiao sambil tersenyum. Jika orang biasa mendengarnya, saya khawatir mereka akan menertawakan Anda karena sombong. Saya tidak mengerti maksud Anda. Maka Zhou Changgong lebih dari orang biasa. Pengaruh utama keluarga Zhou juga besar. Keluarga di kota ajaib. Tidak peduli seberapa kuat keluarga Zhou, itu tidak layak disebutkan di mata saya, kata Jericho Lee. Dibandingkan dengan keluarga Zhou tidak sebaik keluarga Gou, apalagi keluarga Li yang kini menjadi keluarga pertama di ibu kota. Bagaimanapun, orang tidak bisa membandingkan satu sama lain, kata Wu Xiaoxiao tanpa daya. Singkatnya, apa yang dilakukan Xi Ning untuk pesta? Mo Lingyan penasaran. Aku pernah mendengarnya, itu seperti untuk seseorang. Siapa yang memiliki wajah sebesar itu sehingga dia bisa melepaskan statusnya yang tinggi? Mo Lingyan semakin penasaran. Wu Xiaoxiao mengerutkan bibirnya. Saya ingat itu dari selatan Sichuan. Sepertinya nama belakangnya adalah Kuwenzu. Ya, itu namanya. Kuwenzu. Mendengar nama itu, Jericho Lee yang tidak terlalu memikirkannya tiba-tiba mengangkat alisnya. Kuwenzu. Aku belum pernah mendengarnya, pikir Mo Lingyan selama beberapa detik sambil meremas-remas Xiu Mei. Demi seorang teman. Saya ingat meskipun situasi keluarga Xi Ning baik, itu tidak mencapai tingkat pemborosan. Kalau begitu, kamu tidak mengerti, kata Wu Xiaoxiao sambil tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Dia tidak punya cukup uang. Bukan berarti tidak ada yang mendukungnya. Sponsor. Mo Lingyan kaget. Jika ada wanita cantik yang benar-benar menginginkannya, pasti ada pria yang bersedia mengeluarkan uang untuknya, kata Wu Xiaoxiao. Mo Lingyan tiba-tiba berkata, maksudmu teman-temannya. Apakah kamu mensponsori sedikit? Sebuah perusahaan hiburan berencana mengontrak Xi Ning untuk menjadi bintang. Saya juga mendengar bahwa keluarga Zhou sangat berkuasa di industri hiburan, dan ada beberapa perusahaan hiburan dengan uang rendah. Xi Ning juga cantik, dan kemungkinan akan menjadi kebakaran besar ketika dia menjadi bintang, Wu Sui setuju. Dia dan Xi Ning juga tidak memiliki kebencian yang mendalam. Itu tidak lebih dari hal sepele di masa sekolah mereka. Mereka tidak harus menjadi musuh saat bertemu. Oh, tidak heran dia akan melihat Zhou Changgong, tidak berani tega, Mo Lingyan tersenyum, benar saja, wanita itu masih akrab dengan penampilannya. Manusia mati demi uang, burung mati demi makanan. Menjadi seorang bintang, apalagi menjadi kaya dan berkuasa, bisa menghasilkan banyak uang dalam waktu singkat, sehingga tidak sedikit orang yang bertekad menjadi seorang bintang. Dia tidak meremehkan Xi Ning, bagaimanapun juga, itu adalah pilihan orang lain. Yah, Wu Sui dan aku berencana untuk mensponsori sebanyak yang kami bisa. Lagi pula, kami diundang. Lingyan, kamu mau pergi? Wu Xiaoxiao menoleh, dia ingin tahu sikap apa yang akan dimiliki Mo Lingyan. Alis angsa liar Mo Ling mengunci, dalam hati berpikir sejenak, aku tidak pergi, diperkirakan dia juga tidak ingin melihatku. Tak satu pun dari mereka terkejut dengan jawaban ini. Mo Lingyan bisa meredam kebencian tahun itu, bukan maksudnya Xi Ning bisa, dia tidak membutuhkan wajah yang panas untuk menempelkan pantat yang dingin, dirinya bersama-sama untuk mencari rasa malu. Setetes demi setetes. Pada saat ini, telepon Wu Xiaoxiao berdering. Dia mengangkat telepon genggamnya dan melihat ide penelepon, tetapi dia tidak dapat menahan tawanya. Lihat, bicarakan tentang Cao Cao, Cao Cao akan tiba. Aku khawatir kita akan melewatkan janji kita. Dia menekan tombol jawab. Halo. Xiao Xiao, maukah kamu datang ke pesta malam? Itu sudah disepakati sebelumnya. Jangan beri aku kata-kata yang keras. Xi Ning di ujung sana berkata dengan nada marah. Baiklah, ayo. Wu Sui dan aku akan datang. Apakah kamu puas? Wu Xiaoxiao tidak punya pilihan selain pergi sekarang. Yah, itu bagus. Saya akan memperkenalkan beberapa teman kepada Anda kalau begitu. Dengan itu, Xi Ning menutup telepon. Wu Xiaoxiao meletakkan ponselnya di atas meja, ekspresi tak berdaya, lihat. Sekarang setelah mereka berbicara, Anda dapat yakin untuk pergi, kata Mo Lingyan. Setetes demi setetes. Li ponsel Jericho Lee berdering, dia tertegun, siapa yang menelepon saya? Dia mengeluarkan ponselnya dan melihat bahwa itu adalah nomor yang aneh. Dia memandang Wu Xiaoxiao dengan ragu, lalu menekan tombol jawab, halo. Siapa itu? Saudara Li, ini aku, Fang Gang.
Mendengar suaranya, Jericho Lee berkedip, itu kamu, ada apa? Baiklah, saudari Sining mengadakan pesta malam ini dan mengundang banyak orang. Juga mengundang saya berencana untuk bergabung dengan beberapa teman sekelas, lalu saya memikirkannya, dan mengundang saudara Lee untuk bergabung dengan Anda. Senyuman. Apa yang akan saya lakukan? Jericho Lee terkejut sekaligus sedikit lucu, saya tidak tertarik pada pesta seperti itu. Tidak. Kakak Lee, ini adalah pesta yang diselenggarakan oleh Sining. Mereka semua menghadiri pesta ini. Konon akan ada banyak orang terkenal yang datang malam ini, kata Fang Gang bersemangat. Tidak tertarik, Jericho Lee menolak lagi. Fang Gang sedikit frustrasi, saudara Lee, apakah kamu benar-benar tidak berpartisipasi? Aku. Jericho Lee hendak menolak ketika Wu Xiaoxiao tiba-tiba memberi isyarat padanya. Tunggu sebentar. Apakah dia baru saja mengatakan bahwa masih ada beberapa tokoh berpengaruh yang akan hadir? Ya, ada apa? Jericho Lee tercengang. Artinya, airnya tidak memiliki daun, dan para bajingan dari Yunya itu juga akan mengambil bagian di dalamnya. Wajah Wu Xiaoxiao tiba-tiba berubah menjadi jelek. Wu Sui juga hanya menjawab, apa yang mereka lakukan untuk ikut bersenang-senang. Oh, kita sudah berjanji pada Sining untuk pergi ke pesta sebelumnya. Jika kita ingin bertemu dengan bajingan itu, bukankah kita akan mencari masalah? Telah berjanji pada Sining. Keduanya berteriak bahwa itu buruk. Wu Xiaoxiao khawatir. Li Shao, kenapa kamu tidak pergi juga? Jika kamu tidak pergi, para bajingan itu akan mengganggu kita. Kita tidak bisa menyingkirkan mereka. Ini, Jericho Lee tidak menyangka akan terjadi situasi seperti ini. Terjadi. Dia membuat beberapa kesalahan untuk sementara waktu. Sejujurnya, dia sebenarnya tidak tertarik dengan pesta semacam ini. Jika tidak, Wu Xiaoxiao dan Wu Sui pasti terjerat lalat. Pergi atau tidak? Jericho Lee, pergilah, aku akan pergi juga. Jadi dua orang lagi, atau untuk mencegah mereka mengurangi intimidasi dengan lebih banyak, Mo Lingyan memutuskan setelah mempertimbangkan. Apakah kamu akan pergi juga? Jericho Lee tertegun dan mengangguk, oke, pergilah. Lalu dia berkata ke ruangan di ujung sana, saya akan menghadiri pesta malam ini. Benarkah? Fang besar baru saja menutup telepon dengan gembira. Jericho Lee tidak punya pilihan selain menunjukkan tangannya, karena semuanya seperti ini, aku akan membuka mataku di malam hari. Bab 1574. Klub Shirley, ini adalah klub kelas atas yang terkenal di kota ajaib. Di tempat ini, pengalaman terbesar para tamu adalah satu kata, mahal. Segala sesuatu di sini sangat mahal. Sekalipun sebotol wine paling umum dijual seharga 100 di luar dan setidaknya 500 di sini, itu mungkin berarti mereka sengaja menawar harganya, tetapi orang-orang yang baru masuk dan keluar dari sini tidak keberatan dan bahkan tidak keberatan. Bangga akannya. Manusia adalah makhluk yang aneh. Terkadang ketika harga suatu barang 10 kali lipat dan 100 kali lipat lebih tinggi setelah dikemas, semakin banyak orang yang membelinya. Psikologi semacam ini disebut gaya. Sebenarnya, itu berarti berpura-pura. Kenyataannya, tidak ada kekurangan orang yang suka pamer kekayaan. Di tempat seperti Klub Suelan, tidak mungkin menyewa malam tanpa 1 juta yuan, dan biaya 1 juta yuan sudah melebihi kemampuan Sining. Meski harta keluarganya jauh lebih dari itu, ia kini hanyalah seorang pelajar. Hampir mustahil baginya untuk mengeluarkan uang sebanyak itu. Zhou Changgong sangat membantunya untuk mengadakan pesta di sini. Di saat yang sama, beberapa mahasiswa yang hadir malam ini juga memberikan sejumlah uang kepada sponsor. Tentu saja, sponsor mereka tidak didasarkan pada wajah Sining, tetapi pada wajah Zhou Changgong. Orang-orang yang berpengetahuan luas telah mengetahui sejak lama bahwa perusahaan hiburan Zhou Changgong bermaksud untuk mengontrak Sining dan melatihnya untuk menjadi seorang bintang. Jadi para siswa ini benar-benar berteman dengan keluarga Zhou. Selain itu, jika Sining memiliki masa depan cerah, itu akan baik bagi mereka. Sponsor hari ini adalah sebuah investasi. Yah, ini benar-benar mewah. Setelah berjalan-jalan di sekitar klub, Sining dengan jelas merasakan celah kesenjangan dalam uang. Klub ini mewah dan penuh kemewahan yang hanya mampu dimiliki oleh kalangan atas. Bisa dibayangkan orang seperti apa yang biasanya keluar masuk klub. Sining bertanya pada dirinya sendiri apakah keluarganya masih kaya, tapi jika dia ingin datang ke sini untuk konsumsi, bukan berarti dia tidak bisa melakukannya sama sekali, tapi yang pasti dia tidak bisa sering melakukannya. Dia hanya bisa datang setiap beberapa bulan setiap hari. Sepertinya orang tuaku benar. Energi keluarga Zhou tidak seperti yang bisa kubayangkan. Pesta saja sudah begitu mewah.
Suasana hati Sining sedikit rumit, dan dia tidak bisa berhenti memikirkan seseorang. Mo Lingyan. Dia berpikir, jika itu keluarga Mo Lingyan, bisakah mereka mengadakan pesta seperti itu? Dia pikir itu seharusnya sangat enggan. Dia tahu bahwa Mohisme juga merupakan keluarga yang kuat di Provinsi Huizhou, tetapi tampaknya tidak cukup kuat untuk dibandingkan dengan keluarga besar di kota ajaib. Bagaimanapun, ukuran ekonomi kota ajaib lebih besar daripada seluruh Provinsi Huizhou. Setiap keluarga di sini bisa disebut Big Mac di tempat lain. Dia tidak bisa menahan senyum dan merasa bahwa dia berada di depan Mo Lingyan kali ini. Pria yang dipilih Mo Lingyan hanyalah orang biasa, tetapi pria yang dipilihnya adalah tuan dari keluarga Zhou. Ini sangat berbeda. Oh, aku ingat Fang Gang berkata bahwa dia memanggil orang itu untuk datang, tapi orang itu sebenarnya setuju. Sining memikirkan satu hal, dan ekspresinya segera menjadi sangat aneh. Pagi harinya, dia mengundang Jericho Lee untuk makan bersamanya. Jericho Lee melepasnya dengan dalih mendorongnya. Dia tidak mengundang Jericho Lee ke pesta malam itu. Tanpa diduga, Jericho Lee menjilat wajahnya. Ini sangat menarik. Ketika orang datang nanti, dia ingin bertanya pada Jericho Lee apa maksudnya di depannya. Tahukah Anda cara menulis kata malu-malu? Sining, bagaimana menurutmu? Kamu masih linglung. Saat ini, Zhou Changgong datang. Oh, tidak apa-apa. Lihat saja dengan santai. Lagi pula, ini pertama kalinya aku datang ke tempat seperti itu, Sining menutupi ketidakhadirannya tadi. Setelah kamu masuk perusahaan, kamu akan sering keluar masuk tempat seperti itu. Kamu harus membiasakannya sesegera mungkin, Zhou Changgong melambai kepada satu orang di belakangnya. Yuan Qiang, bicaralah padanya. Saya akan pergi ke sana dan melihat-lihat. Baiklah. Yuan Qiang mengangguk, lalu menatap Sining. Sining, apakah kamu masih terbiasa? Oke. Haha, itu sedikit seperti ini pada awalnya. Kamu akan terbiasa setelah sekian lama. Yuan Qiang tertawa dan mengeluarkan sebuah daftar. Sejak Zhou Shao mengizinkanmu masuk ke perusahaan, aku harus mengajarimu beberapa hal dari awal. Sukai daftar ini, Anda sudah mendapatkannya. Ketika Anda memasuki industri hiburan, Anda harus meninggalkan ide-ide kekanak-kanakan itu. Industri hiburan adalah pameran kesombongan. Orang tidak tahu uang. Kamu bisa mendapat teman di kemudian hari sesuai dengan angka yang ada di daftar ya. Sining tercengang. Di hadapan wajah tentara bayaran Yuan Qiang, dia benar-benar tidak terbiasa dengannya. Namun, tidak ada cara untuk melakukannya. Dia juga tahu bahwa industri hiburan sangat gelap. Terkadang ada yang sederhana dan ide-ide naif akan membuatnya terkutuk. Dia menarik napas dalam-dalam, melihat bom hidrogen, itu semua disponsori oleh beberapa siswa. Biar ku beritahu apa yang ada di daftar itu. Kamu bisa lihat. Orang yang memberi uang pada dasarnya sama dengan sumber keuangan keluarganya. Semakin banyak uang yang dia berikan, dia akan semakin kaya. Jika kamu bisa mengambil puluhan ribu uang dengan santai, Anda akan membuktikan bahwa keluarga Anda punya uang. Mungkin latar belakang keluarga Anda tidak biasa dan Anda tidak bisa meremehkannya. Adapun Sui Wuye, yang telah mensponsori ratusan ribu orang, saya rasa Anda tahu siapa itu. Itu membuktikan bahwa dia adalah orang kaya lokal. Di masa depan, Anda harus memenangkannya. Anda tahu. Yuan Qiang memberinya analisis secara sederhana, dan mengatakan yang sebenarnya. Sining terus mengangguk, saya tahu. Yuan Qiang bercerita banyak tentang aturan hidup di industri hiburan, yang sebagian besar berada di luar jangkauan kognitif Sining. Namun, karena dia ingin terjun dalam industri hiburan, dia harus menerima beberapa hal meskipun dia tidak menyukainya lagi. Setengah jam kemudian, apa yang harus dikatakan hampir dikatakan. Masih ada beberapa detail. Nanti, Anda harus menunggu pelatihan setelah Anda masuk perusahaan. Sekarang Anda terlalu banyak bicara, Anda tidak mencernanya. Saat ini, tiba-tiba terjadi keributan di pintu klub. Kenapa? Siapa di sini? Sining menoleh dengan rasa ingin tahu dan melihat Jericho Lee, Mo Lingyan, Wu Xiaoxiao, dan Wu Sui masuk. Dia tertegun, benarkah? Oh, tamu langka. Yuan Qiang menunjukkan senyum bahagia. Perhatiannya tertuju pada Wu Xiaoxiao dan Wu Sui. Dia telah melihat mereka sebelumnya. Dia pikir mereka tampan dan ingin masuk ke perusahaan, tapi mereka menolak. Sining menekan keraguannya dan melangkah maju, kamu di sini. Jika kamu tidak datang, kamu tidak dapat menyalahkan kami. Wu Xiaoxiao menjawab sambil tersenyum. Sining menoleh untuk melihat Jericho Lee dan Mo Lingyan di samping matanya, aku tidak menyangka kamu akan datang juga. Jika kami diundang, kami harus memberikan mie. Wajah ini,
Tentu saja, bukan untuk Sining, tapi untuk Fang Gang. Bab 1575. Melihat beberapa orang berbicara dan tertawa, Yuan Qiang, sang agen, datang dengan waspada dan berkata, "Maaf, ini." Dia tidak bertanya pada Wu Xiaoxiao, Wu Sui, Mo Lingyan, tapi Jericho Li. Itu teman, bukan, Lingyan. Ekspresi Sining sedikit aneh. Angsa liar Mo Ling jarang juga tidak membantah, toh dia setuju tidak setuju, juga tidak masalah. Teman-teman. Yuan Qiang menjadi semakin waspada dalam pikirannya. Dia menatap Jericho Li dan melihatnya dengan cermat. Dia mengingat daftar itu di benaknya dan tidak memiliki kesan sama sekali. Sejujurnya, dia merasa tidak nyaman dengan mereka yang mensponsori ratusan orang. Dia tidak berpikir bahwa keluarga mereka begitu miskin sehingga mereka tidak akan membantu karir bintang Sining di masa depan. Saya terkejut dengan kedatangan Anda, tetapi karena Anda di sini, sama-sama. Masuklah ke dalam, di permukaan, Sining sangat sopan dan tidak menunjukkan ketidakpuasan apapun. Beberapa orang saling memandang, mengangguk dan berjalan masuk. Lingyan, menurutmu ini rekonsiliasi? Sining tiba-tiba melontarkan satu kalimat. Jika kamu suka, aku tidak keberatan, kata Mo Lingyan dengan tenang. Yah, itu yang kamu katakan, kata Sining sambil tersenyum. Meski selalu menganggap Mo Lingyan sebagai pesaing dan bersaing dengannya dimanapun, bukan berarti ia membenci Mo Lingyan, hanya karena ia berharap bisa lebih kuat dari Mo Lingyan. Beberapa orang berbicara dan tertawa di ruang pribadi klub. Setelah mengatur orang-orangnya, Yuan Qiang dengan cepat menarik Sining ke samping untuk memarahi. Biarkan dia dan anak laki-lakinya sebisa mungkin menjalin hubungan yang jelas, karena dia tidak lagi seperti sebelumnya. Untuk memasuki industri hiburan, Anda tidak dapat dengan mudah terlalu dekat dengan pria manapun, jika tidak, para penggemar tidak akan membelinya. Sining juga mendengarkan ilmu pengetahuan populer Yuan Qiang sebelumnya, jadi dia mengangguk dan setuju. Tentu saja, berjanji adalah satu hal, tetapi menepatinya atau tidak adalah hal lain. Yuan Qiang melihat sikapnya yang asal-asalan dan tidak marah. Namun, menurutnya gadis itu masih kecil dan harus diajari lebih banyak, jadi dia tidak memaksanya terlalu keras. Setelah beberapa saat, setelah mengobrol dengan beberapa teman, Zhou Changgong datang. Bagaimana kamu bisa berdiri di luar? Mengapa kamu tidak masuk? Sining berkata dengan santai, saya baru saja mengirim Wu Xiaoxiao dan mereka masuk, dan Jericho Li juga datang, yang mengejutkan saya. Apa? Wajah Zhou Changgong langsung berubah, mengapa kamu mengundang anak itu? Di pagi hari, ketika dia mengetahui bahwa Sining dan Jericho Li saling mengenal, dia tampak cukup akrab satu sama lain. Dia memiliki selera tertentu di hatinya dan bahkan mengejek Jericho Li, percaya bahwa Jericho Li adalah ancaman baginya dan saingan dalam cinta. Meski kemudian diketahui bahwa identitas Jericho Li biasa-biasa saja dan sama sekali tidak menimbulkan ancaman baginya, ia sudah terbentuk sebelumnya dan tentu saja tidak suka melihat Jericho Li. Untuk mensponsori pesta Sining malam ini, dia telah berusaha keras untuk itu. Sekarang dia melihat wanitanya menghibur pria lain, bagaimana dia bisa menerimanya? Jika bukan karena kesempatan ini, Zhou Changgong pasti akan terkena serangan jantung. Ketika dia sampai di aula, Zhou Changgong membuka pintu dan melihat wajah yang dia benci. Jericho Li tentu saja merasakan tatapan menjijikkan itu. Dia kembali menatap Zhou Changgong, dan kemudian langsung memilih untuk mengabaikannya di bawah tatapan tajam Zhou Changgong, yang membuat Zhou Changgong sangat marah. Di aula klub, terdapat berbagai jenis wine, minuman, buah-buahan, fasilitas hiburan, dan lantai dansa di atas meja panjang. Kelihatannya sangat mewah, jauh melampaui ruangan klub biasa. Sining sebagai protagonis malam ini, penampilannya langsung menarik perhatian penonton. Namun yang lebih mencolok adalah Jericho Li, karena ada 3 wanita cantik berdiri di sampingnya. Begitu mereka menunjukkan wajah mereka, beberapa pria di kerumunan menjadi sangat bersemangat. Mereka membuang semua orang di sekitar mereka dan bergegas menuju ketiga wanita cantik itu. Xiao Xiao. Seorang pria muda berjas dan bersepatu, berpakaian sangat tampan dan berselera tinggi, bergegas menuju Wu Xiao Xiao dengan cepat. Dia adalah salah satu dari 4 pemuda di Universitas Mordor, penguasa keluarga air. Lingyan. Seorang anak laki-laki dengan pakaian kasual Versace, sedikit temperamen Yupi, dengan senyuman di wajahnya, berlari ke arah Mo Lingyan dengan emosi. Tentu saja, dia adalah Yun Shao, Yunya, yang paling terkenal dari 4 Shao. Dia diikuti oleh Haida Fu dan 1 atau 2 adik laki-lakinya, yang merasa seperti seorang pemimpin. Wu Sui.
Seorang anak laki-laki tampan dengan tato di punggung tangan dan rambut keriting menjadi cerah ketika dia melihat Wu Sui. Pria ini adalah penguasa keluarga Kong, Kong Lin. Mereka bertiga begitu bersemangat hingga hampir melompat. Awalnya, mereka pergi ke pesta hanya untuk menunjukkan rasa hormat kepada Zhou. Mereka hanya bermain-main dan kembali. Bagaimana Anda tahu kalau ketiga wanita cantik favorit mereka ada di sini? Apakah ada hal yang lebih menarik bagi mereka? Bodoh, siapa kamu? Wu Xiaoxiao memutar matanya dan melangkah mundur untuk menunjukkan bahwa dia tidak ingin berurusan dengan pria ini. Kepindahannya langsung membuatnya berdiri di samping Jericho Lee. Mereka tampak seperti sepasang kekasih, saling bahu-membahu. Siko. Mo Lingyan mengalihkan pandangannya dan memegang lengan Jericho Lee. Kudengar ada seorang pria yang menatapnya sebelumnya, tapi dia membuatnya mual. Sekarang ketika dia melihatku, dia semakin marah. Wu Sui juga berdiri tepat di belakang Jericho Lee, dengan wajah dingin. Tiba-tiba, pemandangan menjadi sunyi. Semua orang memandangi tiga anak muda yang ditinggalkan dalam kedinginan, dengan hantu di wajah mereka. Apa yang sedang terjadi? Mereka ditolak, atau di depan banyak orang. Air meninggalkan ekspresi tiga orang pada saat itu, sungguh indah, berwarna hijau dan merah. Sikat. Detik berikutnya, semua orang tiba-tiba berbalik menatap Jericho Lee. Mereka tidak buta, mereka akan ditolak, semua karena bocah ini. Dilihat dari gerak-gerik ketiga wanita tersebut, mereka sangat familiar dengan Jericho Lee, namun kurang begitu familiar. Saat ini, Zhou Changgong sedikit konyol. Dia mengerutkan kening. Sining juga tidak mengerti, Mo Lingyan dia tahu, tapi Wu Xiaoxiao dan Wu Sui apa yang terjadi. Di hadapan tatapan kaget dan terkejut semua orang, Jericho Lee merasa dia tidak merasakan apa-apa. Dia menghampiri Fang Gang di salah satu sudut dan menepuk pundaknya, di mana teman sekelasmu. Kenapa kamu sendirian? Mereka baru saja pergi ke toilet, jawab Fang Gang. Baiklah, ayo minum bersamaku di sana, kata Jericho Lee sambil tersenyum. Bagus. Fang Gang dan Fang Haiming, sebagai sepupu, memiliki kepribadian yang sangat mirip. Mereka berdua adalah orang-orang yang lugas. Bedanya, karya Fang Haiming sebelumnya tidak mulus sehingga membuatnya sangat tidak bahagia dan kehilangan semangat aslinya. Fang Gang belum lulus, jadi semangatnya masih ada. Keduanya pergi ke sisi meja panjang, Mo Lingyan, Wu Xiaoxiao, dan Wu Sui segera mengikuti, tanpa ragu-ragu. Bodoh sekali melihat semua orang di tempat kejadian. Orang ini pada akhirnya adalah tempat yang sakral, untuk berpartisipasi dalam pesta, dengan pasangan tidaklah buruk, tetapi tiba-tiba dengan ketiganya, tetapi juga kecantikan yang indah. Ini terlalu banyak. Bab 1576. Fang Gang ceroboh dan tidak tahu apa yang dipikirkan orang di sekitarnya. Dia makan dan minum bersama Jericho Lee. Dan beberapa hewan jantan yang ada di tempat kejadian, kini matanya hampir berwarna hijau. Tanpa air meninggalkan tiga orang, menatap Jericho Lee di sini, hanya ingin makan Jericho Lee. Saudara Lee, mengapa mereka terus melihat ke arah sini? Fang Gang bertanya dengan rasa ingin tahu. Ayo makan makanan kita, kata Jericho Lee yang terlalu malas untuk memperhatikan orang-orang membosankan ini. Oh, Fang baru saja meminum seteguk anggur dan menghela napas, siapa kakak iparnya? Aku, kata Mo Lingyan segera. Adik ipar yang baik, kata Fang Gang sambil tersenyum. Mo Lingyan sangat puas, pikir teman Jericho Lee, sepupu ini, benar-benar sedang dalam perjalanan. Sangat hidup, kali ini, seorang gadis dengan penampilan dan temperamen luar biasa keluar dari ruang tunggu. Dia melirik ke semua orang. Ketika dia melirik ke arah Jericho Lee, dia tertegun, dan kemudian warna kejutan yang kental muncul di wajahnya. Li Shao, itu kamu. Mendengar suaranya, Jericho Lee menoleh dan menoleh, sedikit terkejut, apa yang kamu lakukan di sini? Kebetulan sekali. Gadis itu muncul sambil tersenyum dan memandang ke beberapa orang. Bolehkah saya duduk di sini? Tidak masalah, tentu saja. Terima kasih. Saat ini, seluruh penonton benar-benar bodoh. Segalanya telah melampaui jangkauan kognitif mereka. Berapa banyak perahu yang diinjak Jericho Lee? Tahukah kamu, gadis yang baru saja tampil di atas panggung itu adalah bunga sekolah yang terkenal di sekolahnya. Dikatakan bahwa dia tidak punya pacar sepanjang waktu. Selain itu, seperti Wu Xiaoxiao, dia tidak peduli pada pria. Dia belum pernah mendengar bahwa dia sangat dekat dengan pria manapun. Namun pemandangan hari ini benar-benar mematahkan pemahaman mereka. Bagaimana dengan Tuan Yin?
Jericho Lee bertanya sambil tersenyum, saya pergi terakhir kali dengan tergesa-gesa, saya tidak berkunjung. Kakek sangat baik, dan terkadang dia mengomelimu, kata Yin Sui sambil tersenyum. Aku tidak menyangka Li Shao akan datang ke kota ajaib. Apa yang kamu lakukan di sini? Pengajaran. Yan Sui terkejut dan kemudian terkekeh. Jericho Lee sedikit tidak berdaya, apa yang lucu? Yin Sui berhenti tersenyum, saya tidak dapat membayangkan bagaimana Li Shao, orang yang serius seperti Anda, akan mengajar siswa. Tetapi juga merupakan suatu kehormatan bagi mereka bahwa Anda dapat mengajar mereka. Petik 2 titik. Bahkan Sining tidak dapat memahaminya. Mo Lingyan adalah pacar Jericho Lee. Mereka pasti dekat. Wu Xiaoxiao dan Wu Sui hampir tidak dapat menjelaskan bahwa mereka berteman baik dengan Mo Lingyan. Tapi apa yang dikatakan Yin Sui? Dalam kesannya, dia tidak pernah ingat bahwa Yin Sui akan mengenal Jericho Lee. Anda tahu, keluarga Yin Sui tidaklah sederhana. Dia adalah keluarga terbesar di Tingcheng, Provinsi Huizhou. Tidak masuk akal jika wanita sombong seperti itu mengenal pria biasa seperti Jericho Lee, bukan? Selain itu, di universitas, Yin Sui hanya punya sedikit gosip, tidak pernah mendengar bahwa dia pernah bersama pria manapun, dan dia juga seorang gadis berbakat. Ia jarang mengambil kursus, namun prestasi akademisnya cukup baik. Kalau dilihat, keduanya adalah tipe orang yang tidak bisa bertemu satu sama lain. Awalnya, Sining mengadakan pesta untuk menjadi karakter utama malam itu, tetapi dia tidak menyangka bahwa karakter utama tidak menerimanya. Sebaliknya, Jericho Lee mengambil alih semua pusat perhatian dan menjadikan dirinya peran pendukung. Sungguh menjengkelkan. Di pagi hari, dia juga merasa penolakan Jericho Lee untuk makan bersama karena rasa malu dan malunya. Alhasil, saya tidak menyangka ketika orang pergi ke sana, satu atau dua wanita cantik mempostingnya. Brengsek. Tuan Kuensu ada di sini. Saat itu, sambutan dari luar klub terdengar di dalam. Mendengar suara ini, banyak orang langsung mengubah wajahnya. Sining tertegun pada awalnya dan langsung menunjukkan ekspresi bahagia. Dia akhirnya datang. Dia pikir dia tidak akan datang. Besar. Anak ini dalam bahaya besar. Tanpa air meninggalkan 3 orang, awalnya sangat tidak pergi, tetapi pada saat ini wajah tiba-tiba menjadi sangat bersemangat, satu demi satu dengan pandangan sarkastik dan menghina tidak jauh dari situ sedang makan dan minum Jericho Lee. Orang ini masih berminat untuk makan di sini. Apa dia tahu kalau dia sedang sekarat? Hei, biarkan dia memakannya. Lagi pula ini adalah makanan terakhirnya. Benar. Saat Kusao datang, dia akan terlihat baik. Itu adalah sebuah kesialan bagi mereka bertiga. Jika bukan karena kesempatan ini, saya khawatir mereka semua akan bertepuk tangan. Reaksi ketiganya terlihat di mata orang-orang di sekitar mereka, tapi tidak ada yang tertawa atau mengendus. Alasannya sangat sederhana, hanya karena satu orang, Kuenzu. Di Universitas Mordor, si Shao sangat terkenal. Kecuali Gou Ziki, 3 lainnya memiliki reputasi buruk. Di sisi lain, ada sejumlah kecil orang yang mengetahuinya, namun jauh lebih kuat dari keempatnya. Itu adalah Kuen Chao. Ada rumor yang mengatakan bahwa pria ini adalah anak sah dari keluarga besar Meg, bahwa dia adalah anak tidak sah dari seorang pria besar, dan bahwa dia adalah ahli seni bela diri. Ada banyak rumor yang beredar, di Universitas Mordor, siapapun yang berani mendekati Yin Sui akan mencari kematian. Kuenzu menyukai Yin Sui, jadi dia mengumumkan peraturan kepada semua orang bahwa Yin Sui adalah wanitanya. Meskipun Yin Sui tidak setuju, itu adalah konsensus banyak orang di sekolah. Pada awalnya, ada beberapa orang yang tidak percaya pada kejahatan dan ingin mengejar Yin Sui. Akibatnya, mereka dinonaktifkan oleh Kuenzu. Sejak saat itu, tidak ada yang berani mendekati Yin Sui. Jericho Lee memperhatikan pergerakan di sekitar, sedikit terkejut, ada apa? Bukannya ada pria membosankan yang mengatakan aku wanita dan psikopatnya, tapi aku tidak setuju. Yin Sui tidak bisa menahan diri untuk tidak memutar matanya. Dia baru mahasiswa baru tahun ini, dan Kuenzu sedang menatapnya beberapa bulan yang lalu. Oh, terbang lagi. Jericho Lee tiba-tiba kehilangan minat. Mendengar dia menyebut Kuenzu seekor lalat, banyak orang langsung memandangnya dengan tatapan mata idiot. Apakah orang ini tahu apa yang dia bicarakan? Lalat. Bahkan Yunya dan yang lainnya tidak berani menyebut Kuenzu seperti itu. Saya tidak tahu harus berbuat apa. Saat ini, 2 orang bergegas masuk, itu adalah teman sekelas Fang Gang. Fang Gang, ada apa? Aku baru saja mendengar Kuenzu akan datang. Ya, apa yang dia lakukan di sini? Mereka sangat aneh dan bertanya dengan tergesa-gesa.
Fang Gang menggaruk kepalanya dan tanpa sadar menatap Jericho Lee, sepertinya ada hubungannya dengan saudara Lee. Bukan, apakah itu karena dia? Mereka menoleh untuk melihat Yin Sui. Begitu. Ku Wensu pasti berpikir bahwa saudara Lee adalah orang yang mengejar Yin Sui, jadi dia datang untuk memberinya pelajaran. Zhang Ziqiang segera merespons. Rumput. Tidak, itu banyak masalah. Hati Wei Long tidak baik, dan dia segera menatap Yin Sui. Yin Sui, kamu harus menjelaskannya dengan jelas.